saya memang selalu kalau habis berhubungan badan itu selalu bertanya, kamu gimana tadi, enak apa enggak? Selalu saya bertanyakan seperti itu. Ya agak beda aja sih, agak berpower. Ya mungkin kalau bisa dikatakan lebih hot lah ya. Sepanjang 3 tahun, ia merasakan peristiwa ganjil yang semula tak pernah disadari sebagai sesuatu yang mistik. Saat itu, Novia Day hanya merasa sedang bersebadan dengan sang suami, sebab semua memang dijalani dengan rutin, biasa, serta tanpa kecurigaan. Tapi rupanya sepanjang 3 tahun itu ia berhubungan tubuh dengan genderuwo yang menyerupai suaminya. Lantas seperti apa rasa dan sensasinya bersetubuh dengan genderuwo? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Peristiwa mistik itu akhirnya memang terbongkar setelah ia bertanya pada sang suami tentang permainan malam itu. Novia kaget bukan kepalang karena suaminya justru bertanya hubungan yang mana. Sejak itulah mulai ada kecurigaan bahwa ia sedang bersebadan dengan makhluk halus yang berpura-pura menjadi suaminya. Apalagi selama itu Novi sering didatangi sosok misterius yang berbentuk besar dan hitam. Itu awal mulanya itu dari mantan saya. Tapi saya juga sebelumnya nggak tahu bahwa itu genderuwo. Tapi memang sebelumnya saya itu udah sering kayak didatengin gitu, orang berbadan hitam gede gitu. Saya nggak tahu awalnya bahwa itu adalah genderuwo. Jadi ketika berhubungan badan, terus saya tanya dong. Saya memang selalu kalau habis berhubungan badan itu selalu bertanya, kamu gimana tadi, enak apa enggak? Selalu saya pertanyakan seperti itu. Terus pas ketika saya tanya seperti itu, terus dia bilang, hah, apanya nih? Ah, bukannya kamu tadi, saya bilang, bukannya tadi kita baru habis ini, saya bilang, habis berhubungan badan. Terus dia bilang gini, ah, saya nggak tahu tuh, kan saya tidur. Tanya, oh di situ langsung saya merinding, saya langsung ada perasaan nggak enak. Peristiwa itu selalu terulang sehingga Novia sulit membedakan apakah yang datang suaminya atau makhluk jadi-jadian yang disebut genderuwo. Ia nyaris tak bisa membedakan, bahkan ketika suaminya sudah tiada. Pas kejadian itu tuh jadi buat saya jadi berhati-hati kalau setiap kali mau berhubungan. Saya lihat ini bener nggak ya pas dia sudah meninggal, karena saya kan janda, suami saya udah meninggal kan, jadi kita cerai mati. Jadi pas dia udah meninggal itu datang lagi menghampiri saya dan selalu selalu menyerupai dia. Dalam kurun waktu 3 tahun ini sih. Kemunculan genderuwo yang berpura-pura serupa suaminya tidak bisa diprediksi. Bisa siang atau bahkan pagi-pagi buta tanpa ia bisa menolaknya. Sebab sosok itu datang dan melakukan persebadanan ketika dirinya sedang tertidur lelap. Selalu menyerupai dia. Habis itu pas sudah
kayak gitu. Dan dia tuh selalu datangnya ketika saya tidur. Saya merasa seperti kayak orang ketindihan, kayak ditarik gitu, badan saya kayak ditarik. Terus dia kayak mau ngajak saya untuk berhubungan badan gitu, tapi menyerupai dia sih. Waktunya itu sih nggak nentu, kadang bisa subuh, kadang bisa siang, kadang bisa pagi, kadang bisa malam. Ibaratnya dia nggak nentu jam, nggak nentu waktu, nggak nentu hari. Dari golongan jin ifrit itu bisa menyerupai sosok genderuwo, ya kan? Sosok-sosok yang orang ketahui adalah jin yang berbentuk laki-laki. Sedangkan jin yang terbentuk laki-laki kita paham itu istilahnya hanya genderuwo. Yang lebih dominan sekali ini bangsa ya seperti sosok genderuwo tersebut, karena dia memang memiliki kemampuan terutama di cincinnya itu untuk berubah wujud tanpa harus meminta bantuan penyihir dari bangsa jin tersebut. Sepanjang 3 tahun, Novia Day bersebadan dengan genderuwo yang berpura-pura seperti suaminya. Lalu apa yang ia rasakan saat berhubungan tubuh? Benarkah lebih menikmati? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Untuk memberi dukungan kepada Silet, mulai dari Instagram, Facebook, RCTI Plus, dan juga web. Sebagai contoh, untuk memberikan suara lewat Instagram, pertama, follow Instagram @Indonesian TV Awards. Pilih postingan kategori untuk vote, yakni program non-primetime non-drama terpopuler. Kemudian like postingan tersebut. Dan vote dengan cara komen di postingan kategori program non-primetime non-drama terpopuler dengan format #vote ITA 2020 spasi kode D5. Ya, kode D5. Oke pemirsa, jangan lupa dukung juga Silet di ajang Indonesian TV Awards. Caranya kalian bisa like di Instagram page-nya, melalui Facebook atau juga melalui aplikasi RCTI Plus. Dicek sekarang ya, vote Silet. Semula tidak ada yang berbeda karena merasa sudah biasa berhubungan dengan suami sendiri. Tapi lama-lama ada yang tidak biasa karena setiap kali bersebadan dengan sosok itu terasa ada dinamika yang lebih besar. Orang mendeskripsikannya sebagai lebih hot. Enggak sih, nggak ada perasaan beda karena waktu itu kan saya nggak tahu, jadi kayak biasa aja, lempeng biasa aja. Waktu itu sih biasa aja, sama dia biasa aja, tapi memang agak lebih berpower sih. Ya agak beda aja sih, agak berpower lah. Ya mungkin kalau bisa dikatakan lebih hot lah ya. Keajaiban terjadi setelah suaminya lama meninggal dunia dan Novi memiliki kekasih. Genderuwo yang dulu menyerupai suaminya kini datang menyerupai kekasihnya. Pernah suatu kali ia diajak jalan-jalan sampai lelah hingga setelahnya jatuh sakit sepanjang 1 pekan. Kalau yang sekarang, karena sekarang kan aku udah ada cowok ya, aku ada cowok, jadi dia bisa menyerupai cowok aku. Tapi kadang-kadang bisa juga menyerupai almarhum suami aku. Pernah suatu ketika dia menyerupai cowok aku, datang ke tempat aku, terus dia bilang, "Ayo sayang, kita jalan yuk, kita jalan keliling di daerah Pasar Minggu, naik Vespa." Tapi itu antara sadar nggak sadar, tapi pas ketika aku tidur, antara sadar nggak sadar, dibawa keliling sampai, aduh aku bilang, udah deh aku capek, jangan diajak jalan ya, udah capek. Sampai aku tuh, tapi capeknya kerasa Kak,
kerasa kayak ditarik gitu capeknya badan aku. Dan akhirnya pas ketika aku sadar, itu dalam waktu yang lama, akhirnya aku sadar. Pas aku sadar nggak seberapa lama aku sakit sampai seminggu. Genderuwo yang sering mendatangi Novia memang bisa berubah bentuk menjadi apa saja, selain menjadi seperti almarhum suaminya atau seperti kekasihnya. Kadang datang membawa bentuk yang lebih buruk dan menakutkan. Kadang dia menyerupai makhluk-makhluk lain. Gak hanya berbentuk manusia dan gak hanya berbentuk orang-orang yang sudah aku kenal. Bisa berbentuk dengan makhluk gaib yang lain gitu, dengan berbagai macam muka. Sosok seramnya dia tubuh seperti manusia, tapi mukanya itu kayak muka agak kayak berapi-api gitu loh. Kayak ada api-apinya mukanya, serem. Kemarin beberapa waktu yang lalu datang. Pada saat perempuan hendak tidur, salah satunya dia berwudu, dia membacakan ayat kursi, doa dan lain sebagainya, terus menutup seluruh pakaiannya dengan pakaian tidur, terutama menggunakan celana. Karena apabila dia hanya menggunakan daster dan tidak menggunakan apa-apa, nah disitulah jin itu akan dengan mudah memperdaya manusia sehingga dapat memperkosa manusia itu sendiri. Sering didatangi genderuwo yang menyerupai suami atau kekasih hatinya membuat Novi memiliki kemampuan melihat makhluk halus. Tapi benarkah genderuwo itu bawaan suaminya yang pernah berguru di tempat keramat? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Ajang apresiasi bergengsi kepada insan pertelevisian di tanah air, Indonesian Television Awards atau ITA 2020 akan kembali hadir. Pencapaian membanggakan kembali ditorehkan oleh Silet yang kembali masuk nominasi untuk program non-primetime, non-drama terpopuler. Oke, pemirsa Silet dimanapun Anda berada, jangan lupa dukung Silet di program Indonesian TV Award. Nah, caranya gini, caranya dari IG lu buka, terus di situ ada Indonesian TV Award. Nah, di situ lu pilih program non-primetime, non-drama terpopuler. Nah, caranya lu komen, terus lu ketik hashtag Vote ITA 2020, hashtag Vote ITA 2020 D5 untuk Silet. Sejak memiliki pengalaman tak biasa berhubungan badan dengan genderuwo, Novia memiliki kemampuan supranatural. Ia sering melihat makhluk halus yang ada di sekitarnya. Di tempat tinggalnya juga ada beberapa hantu yang sering menampakkan diri. Kadang-kadang juga saya sering lihat sosok dengan berbagai macam bentuknya gitu. Ya di tempat saya itu sih pas di unit saya ya, tempat saya tinggal. Kadang-kadang didatengin perempuan, rambut panjang, mukanya hancur. Habis itu kadang ada anak kecil yang minta tolong, tiba-tiba saya tidur ada aja di samping saya sambil menangis dengan menutup mata kayak gini minta tolong. Terus kadang ada tante-tante juga, karena kan di tempat saya tinggal, mungkin di situ juga lumayan horor sih. Banyak peristiwa ganjil dan misterius yang terjadi. Itu terjadi sejak peristiwa misterius selama 3 tahun bersebadan dengan genderuwo. Kini ia memiliki kepekaan batin yang tidak biasa. Juga saat sedang berbincang dengan tim ganjil misteri, Novia merasakan kedatangan genderuwo yang biasa mendatangi
dan mengajaknya berhubungan badan. Dan sekarang ini kaki saya ini merinding loh. Sebenarnya dari kita sebelum di shoot ini, waktu kita ngobrol-ngobrol tadi, sebenarnya itu udah kayaknya dia datang, nggak suka. Dia nggak suka untuk dibongkar. Dia bongkar cerita tentang dia. Aku merinding loh. Kayaknya ada yang datang. Iya, saya selalu seperti itu. Kalau ada yang datang, selalu merinding. Novia tidak tahu bagaimana cara menghilangkan pengaruh genderuwo yang membuatnya selalu mendapatkan layanan batin yang lebih hot itu. Ia hanya tahu genderuwo itu konon memang milik suaminya yang pernah berguru di sebuah tempat keramat. Dulu katanya almarhum saya ini pernah berguru di tempat kayak pegunungan gitu. Memang ada yang bilang bahwa itu bawaan dari almarhum suami saya. Cerita tentang berhubungan badan dengan makhluk halus serupa genderuwo memang bukan sekali ini terdengar. Tapi yang dialami Novia Day terasa lebih nyata karena diceritakan dengan apa adanya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.